Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Melalui video kali ini saya akan bercerita mengenai uji hipotesis komparatif ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai uji hipotesis asosiatif. Jadi kita melihat pada pertemuan sebelumnya itu melihat bahwa dua variabel itu memiliki hubungan seperti apa ya gitu ya, diindikasikan dengan harga koefisien korelasinya atau R-nya gitu ya. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini saya akan membahas ini. Nah, apakah dua variabel itu memiliki perbedaan atau kesamaan gitu ya. Berarti kita bandingkan apakah data yang terkumpul dari dua variabel itu memiliki perbedaan atau tidak. Nah, ini yang kita bahas hari ini, yaitu tentang pengujian hipotesis komparatif. Jadi membandingkan, mengcompare dua variabel atau lebih gitu ya. Tapi saya fokuskan di sini adalah membandingkan dua variabel gitu ya. Nah, sekarang nah ini adalah mungkin Anda nanti baca secara lengkap ya, tapi saya akan jelaskan intinya saja dari sini. Ini adalah teknik-teknik pengujian hipotesis komparatif ya. Jadi dalam membandingkan itu, ini adalah teknik statistik yang digunakan. Banyak macamnya gitu ya. Tapi yang perlu Anda cermati itu selalu setiap pengujian data itu dibedakan berdasarkan jenis data. Sekali lagi ini sangat penting pemahaman jenis data, karena setiap data itu memiliki analisis yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita akan fokuskan ke sini, yaitu dua variabel yang kita bandingkan gitu ya. Nah, ternyata dua variabel itu ada yang berkorelasi, ada yang independen. Independen ini adalah tidak berkorelasi. Nah, gitu ya. Dia bebas berdiri. Satu variabel data ke satu dengan data yang lain itu independen. Kalau yang ini data ke satu dan data kedua berkorelasi. Nah, kita fokusnya ke sini ya. Jadi interval dan rasio yang saya bahas di sini. Nah, ada dua. Nah, ini ya. Jadi fokuskan ke sini. Jadi untuk menguji dua sampel, dua data, itu ada tipe yang berkorelasi, ada yang independen untuk data interval dan rasio gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, ya pengujiannya dengan t-test ya. Yang pertama itu adalah komparasi, membandingkan atau uji perbedaan antara dua sampel, di mana dua sampel itu berkorelasi. Berarti nanti Anda kembalikan harga R-nya itu berapa. Jadi dalam perhitungan ini nanti juga mencari harga R, nah, karena dia berkorelasi gitu ya. Jadi adalah teknik statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel berkorelasi bila datanya berbentuk interval. Oke. Dua sampel berkorelasi ini dapat ditentukan terlebih dahulu dengan mencari harga koefisien korelasi. Karena ini adalah dua sampel, maka R itu digunakan person product moment gitu ya. Nah, contoh kasusnya ini berarti ada pertanyaan, apakah ada perbedaan hasil skor kemampuan perhitungan antara siswa sebelum dan sesudah diberi training. Nah, ini contoh kasusnya biasanya kalau dalam dunia pendidikan itu ada pretest dan posttest gitu ya. Nah, ini kasus pretest dan posttest itu berarti kan dia sangat berkorelasi harusnya gitu ya. Jadi kalau ada pembelajaran awalnya pretestnya sekian, kemudian dilakukan pembelajaran hasilnya sekian posttestnya. Nah, berarti kan ada hubungan antara pretest dan posttest. Nah, berarti ini adalah dua data yang berkorelasi. Ingin dilihat adakah perbedaan gitu ya. Nah, kalau ada perbedaan berarti pembelajaran Anda berhasil
gitu ya. Lah perbedaannya itu bisa naik bisa turun gitu ya. Kalau post-testnya lebih bagus berarti Anda berhasil. Kalau post-testnya lebih jelek berarti metode Anda yang digunakan itu belum berhasil. Ya gitu ya. Jadi ini contoh kasusnya adalah biasanya menganalisis pretest dan posttest karena kedua data itu berkorelasi gitu ya. Kemudian uji yang digunakan di sini adalah uji T. Ini adalah rumusnya. Nah, di sini mempersyaratkan Anda mencari simpangan dan varian. Diingat kembali bagaimana Anda mencari simpangan dan varian. Nah, kemudian ini adalah saat menguji harus. Jadi selalu ya, jadi dalam menjawab sebuah hipotesis itu kita harus selalu membandingkan dengan tabel. Hitungan kita dengan tabel, nanti posisinya di mana? HO yang diterima apa HA-nya yang ditolak. Gitu ya. Nah, kemudian contoh kasusnya adalah seperti ini nih. Contoh soalnya. Dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan ya antara ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar ya antara mahasiswa PGMI ya sebelum dan setelah menggunakan media. Berarti ini kan kalau sebelum dan setelah gitu ya. Berarti ini adalah pretest dan posttest gitu kan. Setelah menggunakan media visual. Jadi ini adalah metodenya. Nah, diambil data ada 25 mahasiswa, diuji. Langkahnya satu, ini harus uji syarat ya. Jadi karena ini adalah statistik parametrik harus mengikuti distribusi normal, maka diuji normalitasnya. Ya secara teoretik karena ini data-data kontinu, ini datanya harusnya terdistribusi normal. Cuman kadang untuk melengkapi administrasi atau memperkuat laporan maka perlu dilakukan uji normalitas gitu kan. Nah, kemudian setelah diuji normalitas, langkah kedua adalah menyusun hipotesis. Jadi kita menduga melalui hipotesis selalu berpasangan HO dan HA gitu ya. Jadi HO itu tidak ada perbedaan, HA itu ada perbedaan bentuk matematisnya ini. Nah, sama itu berarti tidak ada perbedaan. Kalau ini tidak sama berarti ada perbedaan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan data misalnya adalah sebelum dan sesudah dimasukkan datanya. Kemudian ini sudah jadi hasilnya gitu ya. Ini adalah statistik deskriptifnya. Ada rata-rata, simpangan baku, varian gitu ya. Didapat seperti itu. Nah, kemudian setelah itu masuk ke ini. Oh ya, karena dia berkorelasi maka harus cari dengan produk momen. Ketemunya ini ya, ini harga R-nya. Namanya koefisien korelasi R itu ya. Kemudian masukkan semuanya ke harga T, ketemu. Nah, hitungan kita adalah ini yang kita sebut sebagai T hitung. Nah, gitu ya. Nanti di compare ke tabel, dibandingkan dengan tabel. Nah, posisi hitungan kita itu di sini ya. Jadi, nah ini hitungan kita, ini adalah tabel, ternyata dia lebih kecil, maka H0 ditolak gitu ya. Nah, dan HA-nya diterima. Nah, HA itu bunyinya apa? Tadi dikatakan itu tidak ada ada perbedaan gitu ya. Nah, maka simpulannya adalah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Ya, hasil belajar statistika sebelum dan sesudah menggunakan media visual gitu ya. Nah, kemudian untuk uji banding yang dua sampel yang independen, artinya dua sampel itu tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, itu ujinya tetap menggunakan uji T tapi bentuknya berbeda seperti ini
gitu ya. Nah, ada dua rumus uji T yang digunakan. Ini adalah separated variance dan pooled variance. Nah, ini ada dua ya. Jadi untuk data yang independen itu ya tidak ada ikatan gitu ya, atau tidak ada hubungan gitu ya. Nah, ini menggunakan dua T lah. Cara menentukan yang mana uji T yang kita gunakan ini ada ketentuannya ya. Yang A, bila jumlah anggotanya data satu dan data kedua sama dan homogen gitu ya, maka harga T bisa digunakan keduanya dengan dk sekian derajat kebebasan ya. Jika data tidak sama tetapi homogen, maka gunakan yang pool. Jika data sama tidak homogen, gunakan separated. Data tidak sama dan tidak homogen, gunakan separated. Gitu ya. Nah, jadi nanti Anda cermati data Anda seperti apa. Nah, ini adalah contoh kasusnya dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki kerja antara lulusan PAI dengan PGMI. Nah, ini kan tidak ada hubungan ya. Jadi maksudnya tidak berkorelasi ya. Ya, tidak ada korelasi antara lulusan PAI dan PGMI ya. Ini karena bukan sebab akibat biasanya. Oke, ini syarat langkahnya adalah normalitas, kemudian kita membuat sebuah hipotesis, kemudian masukkan data. Nah, ini jumlahnya beda ya, n-nya beda ya. Nah, kemudian karena tadi mempersyaratkan homogenitas gitu ya, berarti ini harus dilakukan uji homogenitas. Ini adalah pengujian homogenitas dengan rumus F ya. Nah, ini rumusnya berarti kita membandingkan varian terbesar dengan varian terkecil dari dua data itu. Ketemu hitungannya sekian, kemudian ini dikonsultkan ke tabel, harga tabel sekian, kemudian dilihat posisinya mana yang lebih besar. Ternyata hitungan kita lebih besar, maka H0 ditolak atau HA-nya diterima. Kalau HA diterima berarti varian tidak homogen, berarti data tidak sama, varian tidak homogen, maka digunakan separated. Nah, rumus T yang digunakan ini, kemudian dihitung T-nya ketemu, konsultasikan ke tabel ya. Ini adalah ketentuannya. Kemudian hasilnya T tabelnya ini ya. Iya, ini ya. Nah, ini adalah hasil T tabelnya. Nah, maka dibandingkan di sini. Nah, hitungan kita lebih besar, maka jawabannya H0 ditolak ya, karena ini di luar daerah penerimaan H0, maka yang diterima adalah HA. HA itu bunyinya apa? Ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada perbedaan yang signifikan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PAI dan PGMI. Ya, ini adalah analisis berdasarkan data untuk yang sebenarnya ya lillahi ta'ala gitu ya. Oke, untuk yang komparasi lebih dari 2 sampel, ini ada uji yang namanya one way ANOVA gitu ya. Jadi di sini ada, mungkin ini tidak akan saya bahas karena ini statistik tingkat lanjut. Anda boleh membacanya, nanti dipelajarinya ketika Anda menemukan atau skripsi Anda itu tentang ini ya. Jadi yang datanya itu atau yang dibandingkan itu lebih dari 2. Nah, ini tentu saja ada perbedaan dalam menghitung. Ini sudah saya sajikan langkah rumusannya dan langkah-langkahnya. Silakan Anda kembangkan sendiri. Oke, itu adalah perhitungan secara manual. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menghitung secara SPSS gitu ya. Jadi ini
Yang pertama, kalau kita ingin menghitung uji hipotesis komparatif ya, yang pertama dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tadi saya sudah menunjukkan ini. Ya, ini adalah dua sampel yang berkorelasi. Nah, dua sampel yang berkorelasi ya. Jadi yang pertama ini ya. Nah, jadi data dimasukkan ya, data dimasukkan semuanya di ada dua berarti ya datanya ya, yang dicari perbedaannya. Kemudian klik analis, compare min. Nanti Anda praktek analis, compare min, cari ini. Nah, paired sample t-test. Nah, ini t-test sampel berpasangan. Nah, gitu ya. Nanti keluar kolom variabel, masukkan kedua variabel ke dalam kolom paired, kemudian klik OK. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu keluar hasilnya. Kemudian Anda cari yang tabel yang beri nama paired sample test atau ini nih. Nanti outputnya itu ada beberapa macam tabel. Anda cari yang ini. Nah, ini menunjukkan uji signifikansinya gitu ya. Nah, kemudian Anda baca yang ini nih. Nah, ini kan syarat dari H0 diterima itu kalau signifikansi lebih besar daripada 0,05. Nanti ini H0 diterima. Gitu ya. Nah, karena ini kurang dari berarti H0 ditolak. Nah, bunyinya berarti HA yang diterima. HA bunyinya apa? Ada perbedaan. Kedua, ada perbedaan atau kedua kelompok itu tidak sama. Nah, gitu ya. Nah, berarti bunyinya adalah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, pertanyaannya kalau ini kan ada perbedaan lah, terus mana yang lebih baik? Tentu saja Anda nanti melihatnya setelah ini di tabel yang lain. Anda melihat rata-ratanya. Jadi kalau sebelum rata-ratanya adalah 7, sesudah rata-ratanya adalah 9. Berarti ada perbedaan di mana sesudahnya itu lebih bagus. Berarti pembelajaran Anda sukses gitu ya. Tapi kalau nanti 7 ini 5 gitu ya. Berarti ada perbedaan. Tapi secara signifikan ya. Kemudian Anda katakan berarti pembelajarannya belum sukses gitu kan. Sebenarnya dilihat dari rata-rata itu sudah kelihatan, cuman kalau uji signifikansi itu kita menyimpulkan ke populasi. Jadi perlu dilakukan pengujian seperti ini gitu ya. Oke, kemudian bagaimana dengan dua sampel yang bebas tanpa korelasi? Data masukkan, kemudian Anda masuk analis, compare min. Nah, tadi kan paired sample t-test ya. Ini Anda pilih yang independent sample t-test. Nah, kemudian masukkan variabel independen ke kolom masukkan variabel dependent ke dalam kolom tes variabel ya. Jadi masukkan variabel dependennya. Nah, gitu ya. Kemudian variabel kategori ke grup variabel. Ini Anda dipraktekkan ya, nanti bisa mengerti. Nah, nanti hasilnya akan nampak ini seperti ini. Nah, outputnya kayak gini ya. Nah, cuman dalam SPSS ini ada ketentuan ya. Jadi ketentuannya itu untuk independent sample t-test yang ini ya. Untuk uji signifikansinya ternyata ini disajikan dua
dua data ya. Ini data yang atas ini. Jadi yang equal variant assume ya, equal variant ini apa ini? Nah, ini adalah equal variant, itu berarti yang homogen. Ini homogen. Nah, ini adalah homogen. Yang bawah adalah tidak homogen. Gitu ya. Nah, sekarang Anda lihat ini, berarti Anda pilihnya yang mana, berarti Anda harus melihat yang ini ya. Jadi uji signifikansinya itu Anda lihat dulu. Nah, ini berarti kan karena ini 0,983 berarti H0 di apa? Kalau signifikan lebih besar daripada 0,05, berarti H0 yang diterima gitu kan. Nah, berarti ini kan H0 yang diterima. Nah, ini ya. Nah, jadi Anda lihat di tadi ini harga F signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05 berarti H0 diterima atau dia adalah homogen. Nah, kalau homogen gitu ya, maka Anda lihatnya baris yang atas. Yang keempat ya, kolom keempat ini. Uji signifikansinya itu Anda lihat yang kolom keempat. Nah, ini. Nah, jadi kalau dikatakan ini adalah homogen, berarti Anda mengacunya ke sini. Ini homogen berarti ini. Kemudian baru Anda lihat yang ke sini. Nah, ini nih. Nah, ini adalah uji signifikansinya. Nah, berarti simbolnya apa itu? Karena ini 0,01, berarti kan ini lebih kecil ya. Nah, berarti lebih kecil daripada 0,5, berarti H0 ditolak ini. Nah, H0 ditolak berarti apa kesimpulannya? HA diterima. Kalau HA diterima, kembalikan ke hipotesisnya ya. Nah, hipotesisnya mana? Ya, ini enggak, harusnya disusun dulu ya. Dikembalikan ke yang ini berarti. Hipotesisnya apa? Nah, jadi tadi adalah HO ditolak ya karena lebih kecil, berarti HA yang diterima. Berarti ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan. Simpulannya ini ada perbedaan lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan antara lulusan PAI dan lulusan PGMI gitu ya. Nah, ya Anda harus membuat ini dulu ya, hipotesisnya dulu. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda punya gambaran, lebih memahami dari bab ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.